Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab yang bersumber dari ceramah Habib Novel. Nah, siapakah Ubay ini? Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang penulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada satu waktu, Ubay bin Ka'ab menghadap Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini banyak atau sering berdoa. Dari waktu saya berdoa, berapa persenkah aku harus bersolawat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Terserah kamu." Kemudian Ubay menjawab, "Bagaimana kalau 1/4 waktu saya doa, saya gunakan untuk sholawat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah, lebih bagus." Rasulullah itu kan sudah tahu gitu kalau bacaan sholawat itu untuk dirinya. Nah, tapi Rasulullah tahu kalau umatnya semakin membaca sholawat, itu bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk kebaikan umatnya yang membaca sholawat. Dan Rasulullah tahu semakin banyak umatnya membaca sholawat, maka semakin bagus untuk dirinya, untuk umatnya yang membaca sholawat itu. Kemudian Ubay bertanya lagi, "Kalau gitu gimana kalau aku gunakan 50% waktu aku gunakan untuk bersolawat, dan 50%-nya lagi aku gunakan untuk meminta yang lain?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus." Kemudian Ubay menjawab, bertanya lagi, "Gimana kalau 75% waktu berdoaku aku gunakan untuk bersolawat, dan 25% aku untuk berdoa yang lain?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus." Kemudian Ubay menjawab, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu akan aku jadikan waktu berdoaku untuk membaca sholawat." Kemudian Rasulullah menjawab, "Idzan yukfahammuk wa yughfaru laka dzambuk." Yang artinya, kalau gitu, kalau waktu doamu digunakan semuanya untuk membaca sholawat, semua keinginanmu akan dicukupkan oleh Allah, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukfahammuk di sini tuh artinya yang bergejolak dalam hati gitu. Yang pengen banget gitu dalam hati itu apa gitu. Nah, kalau dia bersolawat, waktu dia untuk berdoa itu dia gunakan semuanya untuk bersolawat, yukfahammuk, yang bergejolak dalam hatinya tuh bakal Allah penuhi gitu, bakal Allah dicukupkan keinginannya. Tapi jangan bilang baru 2-3 hari bersolawat kok nggak ada hasil ya, kok nggak kabul-kabul ya doanya, kok nggak datang-datang gitu yang diinginkan gitu, kok nggak terkabul juga hajatnya. Jangan kayak gitu. Baru 2-3 hari bersolawat, masa iya langsung Allah cukupkan gitu kan? Enggak, kita harus jadi ahli dulu, kita harus jadi ahli sholawat. Gimana sih maksudnya ahli itu? Ya jangan hanya 2-3 hari doang kita bersolawat udah minta ini sama Allah, udah minta jatah, udah minta balasan gitu sama Allah. Kita harus jadi ahli dulu. Nah, ahli itu gimana? Ya contohnya aja seorang ahli ekonomi gitu. Apa iya dia cuman sekolah 1 atau 2 bulan udah jadi ahli ekonomi yang handal gitu kan? Enggak. Atau ahli bangunan gitu misalnya. Apa iya dia
dengan belajar 2-3 bulan udah bisa gitu, udah jadi ahli dalam semua bangunan gitu kan, enggak, harus membutuhkan waktu yang lama. Nah begitupun kita dalam bersolawat, jangan bosan-bosan, ayo kita perbanyak solawat mulai dari sekarang dan kedepannya. Dalam hadits lain, ketika Rasulullah ditanya tentang firman Allah, Quran surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, Rasulullah menjawab, hadza minal ilmil maknun, yang artinya penjelasan ayat ini bagian dari ilmu yang tersembunyi. Semua yang disembunyikan itu pasti berharga. Nah, berarti ilmu yang di balik ayat ini tuh sangat berharga gitu. Yang namanya yang disembunyikan kan pasti berharga ya. Seperti kita kalau punya emas 2 kilo gitu kan nggak mungkin disimpan sembarangan gitu kan, pasti disembunyikan. Masuk berangkas, berangkasnya dikunci, berangkasnya masuk lemari, lemarinya dikunci, disimpan di kamar, kamarnya dikunci gitu kan. Pasti yang tersembunyi itu berharga gitu. Seandainya kalian tidak bertanya kepadaku tentang hal ini, tidak akan aku ceritakan, tidak akan aku beritakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Innallaha ta'ala wakala bimalakaini fala udhkaru inda abdin muslimin yusalli alayya illa qala dhalikal malakan ghafarallahu lak. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyiapkan 2 malaikat khusus, dan tidaklah ada seorang hamba muslim bersolawat kepadaku ketika namaku disebut, maka 2 malaikat yang khusus tadi mendoakan, semoga Allah mengampunimu wahai orang yang bersolawat. Dan Allah menjawab amin. Artinya apa? Pasti, Allah pasti mengampuni orang yang bersolawat. Jadi orang yang bersolawat itu belum sempat istighfar sudah dapat ampunan. Kenapa? Malaikat langsung yang mengistighfarkan gitu. Malaikat langsung yang mendoakan agar Allah mengampuni orang yang bersolawat itu. Ketika kita membaca solawat, langsung malaikat menjawab, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Dan setelah malaikat berkata seperti itu, Allah mengaminkan doa malaikat tadi. Jadi pasti diampuni dosanya orang-orang yang membaca salawat. Jadi salawat kita itu sudah include, sudah termasuk dengan istighfar gitu. Salawat kita itu adalah istighfar kita juga. Cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan subscribe channel ini. Jika yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.